Halo teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube aku. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang TWK HOTS lagi nih teman-teman. Dan aku ucapin buat kalian yang baru datang, aku ucapin selamat datang teman-teman. Yang baru subscribe juga aku ucapin terima kasih banget kalian udah mensupport channel ini. Dan buat kalian yang nonton aja nih tapi nggak pernah subscribe, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Dan juga nyalakan tombol notifikasinya biar kalian dapat info terbaru dari aku. Dan jangan lupa di share video ini ke teman-teman kalian dan komen di bawah video apalagi yang harus aku bikin nantinya, dan di like video ini sebanyak-banyaknya teman-teman. Oke, kita langsung ke videonya. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 1. Tertangkapnya Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara dalam kasus korupsi bansos untuk rakyat miskin di masa pandemi COVID-19 senilai 17 miliar. Merupakan kabar buruk dan contoh penyimpangan integritas yang tidak dimiliki oleh pejabat pemerintah. Adapun 3 dimensi utama integritas adalah A. Keberanian, keikhlasan, dan kemauan. B. Kejujuran, konsistensi, dan keberanian. C. Kejujuran, konsistensi, dan kegigihan. D. Kejujuran, kegigihan, dan keikhlasan. E. Ketelitian, kegigihan, dan kejujuran. Oke teman-teman, menurut kalian jawaban yang paling tepat itu ada di mana teman-teman? Kalian boleh pause dulu video aku, terus nanti cocokin dengan kunci jawaban aku. Oke teman-teman, jawabannya itu adalah yang B. Integritas merupakan adanya kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan seseorang. Orang yang memiliki sikap integritas akan memegang teguh prinsip moral dan menolak untuk mengubahnya, walaupun harus menghadapi tawaran yang menggiurkan. Secara konsep, integritas terdiri dari 3 dimensi utama, yaitu kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Oke teman-teman, jadi 3 dimensi utama si integritas itu adalah ini ya teman-teman, kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini dia soal nomor 2. Salah satu dampak dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan adalah semakin tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Hal ini dapat mengancam A. Stabilitas politik, B. Budaya nasional, C. Rekrutmen politik, D. Sikap kemandirian bangsa, E. Pertahanan dan keamanan. Oke teman-teman, menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana nih? Ya, jawaban yang benar adalah yang A, yaitu kondisi tingginya tingkat pengangguran dapat mengancam keberlangsungan berbangsa dan bernegara, terutama dalam menjaga stabilitas politik. Hal ini disebabkan pemenuhan terhadap jaminan hak serta kewajiban warga negara tidak terpenuhi dengan baik, teman-teman. Nah, jadi karena ada si COVID ini kan semua orang, aktivitas orang-orang itu pada terganggu, teman-teman. Apalagi diberlakukan PSBB, jadi semua banyak yang di PHK, kemudian pengangguran, jadi dapat mengancam si stabilitas politik gitu teman-teman, jadi nggak stabil. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini dia soal nomor 3. Menurut aturan, pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa jika menunjuk pada pasal 19 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, masuknya kapal ikan asing secara ilegal ke laut teritorial Indonesia dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, dan keamanan nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut, illegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap A. Patriotisme, B. Kedaulatan negara, C. Ketentraman negara, D. Keamanan Indonesia, E. Pertahanan Indonesia. Oke teman-teman, menurut kalian mana nih jawaban yang paling tepat? Oke teman-teman, jawabannya yang paling tepat adalah yang B, yaitu kedaulatan negara. Pencurian ikan atau illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal karena penangkapan tersebut tidak mengikuti regulasi yang ada. Hal ini jelas termasuk pelanggaran yang mengancam kedaulatan negara karena melewati garis batas wilayah perairan suatu negara. Selain itu, pemerintah tidak dapat memantau kondisi perairan dan seberapa banyak kekayaan laut yang telah dieksploitasi. Bahkan kegiatan ini sering menggunakan metode penangkapan yang membahayakan ekosistem laut. Oke teman-teman, jadi melanggar ancamannya terhadap kedaulatan negara ya teman-teman. Kenapa kedaulatan negara? Karena kapal asing tersebut sudah melewati garis batas wilayah perairan Indonesia teman-teman. Jadi dapat mengancam kedaulatan negara tersebut.
mengancam kedaulatan Indonesia. Next kita lanjut ke soal nomor 4. Next ini dia soal nomor 4. Salah satu pasal yang diamandemen pada masa reformasi adalah pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya adalah Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dalam 1 kali masa jabatan. Apabila ketentuan dasar itu tidak diamandemenkan, maka A. Sistem pemerintahan di Indonesia akan menjadi otoriter. B. Adanya pergantian presiden selama kurun waktu 5 tahun sekali. C. Kekuasaan yang dimiliki presiden akan diwariskan kepada keturunannya. D. Adanya peluang untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan presiden. E. Kekuatan eksekutif akan lemah karena sering terjadi pergantian presiden sebagai lembaga tinggi negara. Oke teman-teman, nomor 4 ini menurut kalian jawabannya apa? Komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan atau enggak kalian bisa post dulu video aku, terus nanti cocokin dengan kunci jawaban aku. Jawabannya itu adalah yang D, yaitu sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD 1945 adalah sistem presidensial. Oke, ingat ya teman-teman, di sini sistem pemerintahan Indonesia itu adalah sistem presidensial. Nah, dalam sistem presidensial ini harus ada pembatasan periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. Nah, alasan amandemen pasal 7 UUD 1945 adalah untuk membatasi kekuasaan eksekutif, yaitu presiden atau wakil presiden, 2 periode jabatan, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, mencegah munculnya pemimpin yang otoriter. Nah, teman-teman, yang A itu enggak ya teman-teman tadi, karena kan bukan yang di A disebutin sistem pemerintahannya, bukan pemimpinnya teman-teman. Nah, jadi kalian boleh catat nih alasan diamandemenkannya pasal 7. Teman-teman, ini amandemen yang pertama ya teman-teman, yaitu untuk membatasi kekuasaan eksekutif, kemudian menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mencegah munculnya pemimpin yang otoriter. Nah, oke, next kita ke soal yang terakhir. Ini dia soal yang terakhir. Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi jalan tengah karena pada awalnya pendiri bangsa ini tidak ingin terjebak pada haluan ekstrem kiri dan kanan, antara liberal dan komunis, negara agama atau negara sekuler. Bagaimana seharusnya hubungan yang tepat antara negara dan agama yang sesuai dengan Pancasila? A. Negara berdasarkan agama yang disepakati. B. Negara dan agama memiliki batas-batas sendiri dan tidak saling terkait. C. Nilai-nilai agama mayoritas menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. D. Negara dan agama saling bersinggungan sehingga segala aspek keduanya saling mendukung. E. Agama disudutkan di ruang private dan tidak dijadikan sebagai pertimbangan kebijakan publik. Nah, menurut kalian jawaban yang paling tepat itu yang mana teman-teman? Nah, ini jawabannya adalah yang D, yaitu agama dan negara memiliki hubungan saling bersinggungan, tidak sepenuhnya terintegrasi dan terpisah. Maksudnya, terdapat aspek-aspek keagamaan yang masuk dalam negara dan ada pula aspek-aspek kenegaraan yang masuk dalam atau memerlukan legitimasi agama. Oleh karena itu, Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler. Jadi, negara Indonesia adalah negara hukum ya teman-teman. Tepat di pasal 1 ayat 3, kalian boleh buka undang-undang kalian. Dan di sini maksudnya itu adalah agama dan negara memiliki hubungan yang saling bersinggungan. Maksudnya, aspek keagamaan itu ada dipakai di negara dan ada pula aspek-aspek kenegaraan yang masuk ke dalam legitimasi agama. Jadi seimbang teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, itu dia tadi teman-teman soal TWK-nya. Gimana menurut kalian, hots nggak teman-teman atau kurang hots nih? Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya nih tentang CPNS, seputar dunia CPNS, boleh follow Instagram aku, boleh DM di Instagram aku, bebas kalian mau nanya apa aja. Dan jangan lupa di komen di kolom komentar video apa lagi yang harus aku bikin. Dan juga jangan lupa share ke semua sosial media yang kalian punya dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, dan juga nyalakan tombol notifikasinya. See you next video, bye bye.